Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Robiatun Mawardah. Nah, Ibu di sini menggantikan guru asli mata pelajaran IPA karena beliau sekarang berhalangan masuk dikarenakan anaknya sakit. Jadi Ibu yang menggantikan. Nah, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa di rumahnya yang mempunyai tumbuhan? Punya semua ya pastinya. Dan hari ini Ibu akan membahas tentang menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Nah, anak-anak, siapa yang tahu pengertian tumbuhan? Belum ada yang tahu? Baiklah, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang pengertian tumbuhan. Tumbuhan adalah suatu makhluk hidup yang sangat penting yang hidup di alam semesta. Tumbuhan juga merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tumbuhan juga bisa menghasilkan makanan sendiri. Tidak hanya makanan sendiri yang dihasilkan tumbuhan tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga sangat penting dan sangat bermanfaat untuk manusia dan hewan di sekitarnya. Nah, tumbuhan juga menghasilkan oksigen atau O2 dan mengubah karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh manusia dan hewan menjadi oksigen atau O2. Begitu pentingnya tumbuhan bagi kita semua. Dengan adanya tumbuhan, hati kita jadi tenang, kita dapat teduh dari tumbuhan, terdapat banyak manfaat dari tumbuhan untuk kehidupan kita. Terus tumbuhan juga memberikan banyak fungsi pada kita. Tumbuhan juga memiliki tubuh seperti kita manusia juga memiliki tubuh dan fungsi masing-masing. Nah, ternyata pada tumbuhan di rumah kalian itu mempunyai tubuh dan fungsi tersendiri. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan gambar contoh tumbuhan yang memiliki tubuh akar, batang, daun, buah, dan bunga. Nah, pada masing-masing tubuh pada tumbuhan ini memiliki fungsi tersendiri. Baiklah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang fungsi akar. Di sini yang Ibu catat ada 4 fungsi akar pada tumbuhan. Yang pertama yaitu sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. Nah, tanpa akar tumbuhan tersebut tidak akan bisa berdiri tegak. Lanjut, yang kedua yaitu berfungsi sebagai penyerapan air dan hara garam mineral. Akar berfungsi sebagai menyerap air yang disiram oleh kita sendiri. Terus yang ketiga berfungsi sebagai penyimpan makanan. Nah, akar di sini berfungsi sebagai penyimpan makanan untuk tumbuhnya tumbuhan. Terus yang keempat yaitu berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Baiklah, yang kedua kita melanjut kepada fungsi tubuh pada tumbuhan, yaitu pada batang. Nah, di sini yang Ibu tulis di media pembelajaran Ibu ada 5 fungsi batang. Yaitu yang pertama, batang berfungsi sebagai penyokong tubuh pada tumbuhan. Karena batang adanya di tengah, maka penyokong tubuh pada tumbuhan yaitu adalah batang. Yang kedua, batang berfungsi sebagai mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh pada tumbuhan. Nah, batang berfungsi mengangkut makanan yang ada pada tumbuhan, pada daun, pada bunga, dan pada buah. Yang ketiga, batang berfungsi sebagai mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, air yang ada di akar tersebut dialirkan oleh batang kepada daun. Yang keempat, batang berfungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Dan yang kelima, batang berfungsi sebagai menghubungkan daun dengan akar. Nah, kita lanjut kepada tubuh pada tumbuhan yang ketiga yaitu fungsi daun. Ini ya daun. Yang Ibu catat pada media pembelajaran Ibu ada 5 fungsi daun pada tumbuhan, yaitu yang pertama tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan sinar matahari dan air. Terus yang kedua, daun sebagai organ pernapasan pada tumbuhan. Yang ketiga,
Fungsi daun yaitu sebagai tempat terjadinya transpirasi. Yang keempat, fungsi daun yaitu tempat terjadinya gutasi pada tumbuhan. Dan yang kelima, fungsi daun yaitu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Kita lanjut kepada tubuh tumbuhan yang keempat, yaitu fungsi buah pada tumbuhan. Nah, siapa yang tidak tahu buah pasti tahu semuanya kan? Di rumahnya ada nggak yang punya tanaman yang berbuah? Pasti ada ya. Seperti contohnya belimbing, jeruk, terus jambu, rambutan, mangga, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi buah di sini, nah ternyata buah memiliki beberapa fungsi seperti yang Ibu catat pada media pembelajaran Ibu, yaitu ada 3 fungsi pada buah. Yang pertama yaitu tempat penyimpan makanan cadangan bagi tumbuhan. Nah, makanan cadangan yang ada pada tumbuhan yaitu disimpan di dalam buah tersebut. Terus yang kedua, fungsi buah yaitu sebagai membungkus dan melindungi biji. Di dalam buah itu kan pasti ada biji. Nah, biji yang terdapat di dalam buah itu dilindungi oleh buah tersebut. Nah, yang ketiga, fungsi buah yaitu membantu proses penyebaran biji. Kita lanjut kepada tubuh tumbuhan yang kelima, yaitu fungsi bunga pada tumbuhan. Nah, siapa yang punya di rumahnya tumbuhan yang ada bunganya? Pasti punya semuanya ya, Pak Ibu, mamanya, orang tuanya pasti suka bunga ada di rumahnya. Nah, ternyata bunga memiliki fungsi tersendiri, yaitu bunga berfungsi sebagai menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit, warna-warna yang cerah, aroma yang kuat, dan nektar yang manis. Nah, di sini ada gambar ya, walaupun gambar Ibu jelek ya, nggak apa-apa. Di sini ada gambar suatu pohon yang memiliki daun, akar, batang, dan ini nggak punya buah ya, sama bunga nggak punya. Jadi fungsi batang di sini yaitu tempat menyalurkan air dari akar yang terserap oleh akar kepada daun, dan fotosintesis yang dilakukan pada daun ini memerlukan sinar matahari dan air. Nah, untuk anak-anak Ibu pasti di rumahnya suka mengaji kan semuanya. Siapa yang tahu dengan keterkaitan tubuh pada tumbuhan dengan Al-Quran? Ada yang tahu nggak di surah apa? Nggak tahu ya, sekarang Ibu jelaskan. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 24 sampai ayat 26 menjelaskan bahwa tumbuhan itu sebagai tamsil. Apa itu tamsil, Bu? Nah, tamsil itu sebagai perumpamaan pada tumbuhan. Seperti gini contohnya. Tumbuhan yang bagus diumpamakan pada manusia yang bagus perilakunya, yang bagus akhlaknya, yang bagus tutur katanya. Nah, lambang pada tumbuhan dalam Al-Quran mengartikan bahwa warnanya yang hijau pada daun memberikan kesejukan di dalam hati pada manusia. Begitu banyak manfaat pada tumbuhan yang kita dapat. Nah, tumbuhan yang jelek diumpamakan atau ditamsilkan kepada manusia yang jelek pula. Maksudnya bukan jelek apa, yang akhlaknya kurang baik, yang suka melawan pada orang tua, yang suka ngomong kasar gitu ya. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa orang yang beriman itu seperti tumbuhan yang gemulai. Seperti tumbuhan yang gemulai seperti apa, Bu? Nah, seperti tumbuhan yang gemulai yang jika diterpa angin maka ia akan terus mengikuti arah terpaan angin tersebut, hembusan angin tersebut. Jika angin itu tidak berhembus lagi, maka tumbuhan itu akan kembali tegak seperti semula. Begitu pula juga dengan orang beriman yang bergaul. Jika dia bergaul tidak akan bersifat arogan atau sombong, maka dia akan bersifat toleran kepada sesama manusia, baik hati, rendah hati, dan tidak memilih pangkat untuk bergaul. Keterkaitan tumbuhan dengan budaya lokal adalah terjadi pada pohon ara, salah satu yang Ibu cari tahu ya, yaitu kepada pohon ara. Fungsi pohon ara yaitu kepada budaya lokal. Kulit pohon ara dijadikan sebagai baju adat Dayak. Yang sering kita lihat di TV-TV, baju adat Dayak itu kan terbuat dari kulit pohon. Nah, itu ternyata dari kulit pohon ara.
terdapat di pinggiran, banyak di pinggiran sungai karena sebagai penyerapan air yang banyak untuk mencegah terjadinya erosi pada sungai. Nah, hari ini mungkin cukup sampai di sini pelajaran dari Ibu. Jangan lupa kita harus menyayangi tumbuhan seperti kita menyayangi keluarga sendiri, karena dengan tidak adanya tumbuhan pada bumi ini, maka bumi kita akan tandus, akan terjadi banyak longsor, banjir. Sayangi tumbuhan, jangan menebang tumbuhan sembarangan. Rawatlah tumbuhan sebagaimana kalian merawat keluarga kalian semua. Nah, dengan tumbuhan tersebut kita juga mendapat banyak manfaat, keteduhan, makanan, dan masih banyak lagi. Baiklah, Ibu harap sudah paham semua. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari Ibu. Jika ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.